A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqulna idribbuhu biba'diha kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma' wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Amma ba'du. Sahabat MDIM TV dan Ananda Solih Solihah, bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga kita semua diberikan kesehatan sehingga dapat menjalankan ibadah puasa serta amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, pada episode kali ini ada yang tahu ibu ingin menceritakan kisah siapa? Iya, sudah ada tertulis di judul ya, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi, sang penakluk kota Yerusalem. Sebelum kita melanjutkan, jangan lupa sediakan alat tulis dan disimak dengan baik ya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Salahuddin Yusuf bin Najmuddin Ayyub bin Shadi atau yang lebih dikenal dengan Salahuddin Al-Ayyubi atau Saladin. Beliau merupakan kesatria dan panglima muslim yang tak mengenal takut dan bahkan paling ditakuti musuh dalam perang salib. Salahuddin Al-Ayyubi adalah laki-laki dari kalangan Ajam non-Arab. Beliau berasal dari suku Kurdi. Lahir pada tahun 1138 Masehi di kota Tikrit, Irak. Karena suatu alasan, kelahiran Salahuddin memaksa ayahnya untuk meninggalkan Tikrit sehingga sang ayah merasa kelahiran anaknya ini menyusahkan dan merugikannya. Namun, kala itu ada orang yang menasihati ayahnya. Orang itu berkata, "Engkau tidak pernah tahu, bisa jadi anakmu ini akan menjadi seorang raja yang reputasinya sangat cemerlang." Dari Tikrit, keluarga Kurdi ini berpindah menuju Mosul. Sang ayah, Najmuddin Ayyub, tinggal bersama seorang pemimpin besar, yakni Imaduddin Az-Zanki. Salahuddin pun tumbuh di lingkungan yang penuh keberkahan dan kerabat yang terhormat, serta lingkungan yang sangat mencintai jihad. Di lingkungan baru inilah beliau belajar menunggang kuda, menggunakan senjata. Di tempat ini juga Salahuddin kecil mulai mempelajari Al-Quran, menghafal hadis-hadis Nabi SAW, mempelajari bahasa dan sastra Arab, dan ilmu-ilmu lainnya. Pada tahun 580 Hijriah, Salahuddin menderita penyakit yang cukup berat, dan beliau bertekad apabila sembuh dari penyakitnya, beliau akan menaklukkan pasukan salib di Yerusalem, serta membersihkan tanah para nabi tersebut dari kesyirikan.
Persiapan Salahuddin untuk menyerang pasukan salib di Yerusalem benar-benar matang. Dari segi fisik, Salahuddin mengadakan pembangunan markas militer, benteng-benteng perbatasan, menambah jumlah pasukan, memperbaiki kapal-kapal perang, dan membangun rumah sakit. Persiapan keimanan pun beliau bangun, yaitu membersihkan Syiah Batiniyah dari dada-dada kaum muslimin dengan membangun madrasah dan menyemarakkan dakwah. Sehingga beliau berhasil menyatukan penduduk Syam, Irak, Yaman, Hijaz, dan Maroko di bawah satu komando. Dengan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, Salahuddin pun sembuh dari sakitnya. Beliau mulai mewujudkan janjinya untuk membebaskan Yerusalem. Pembebasan Yerusalem bukanlah hal yang mudah. Salahuddin dan pasukannya harus menghadapi pasukan salib di Hattin terlebih dahulu. Perang ini dinamakan Perang Hattin. Perang besar sebagai pembuka untuk menaklukkan Yerusalem. Dalam perang ini, kaum muslimin berjumlah 63.000 pasukan yang terdiri dari para ulama dan orang-orang soleh. Mereka berhasil membunuh 30.000 pasukan salib dan menawan 30.000 lainnya. Setelah menguras energi di Hattin, akhirnya kaum muslimin ini tiba di Al-Quds, Yerusalem. Dengan jumlah pasukan yang besar, tentara-tentara Allah ini mengepung kota suci itu. Perang pun berkecamuk. Pasukan salib sekuat tenaga mempertahankan diri. Beberapa pemimpin muslim pun gugur syahid dalam perang ini. Melihat keadaan ini, kaum muslimin semakin bertambah semangat untuk segera menaklukkan pasukan salib. Untuk memancing emosi kaum muslimin, pasukan salib memancangkan salib besar di atas Kubah Sakhroh. Kubah Sakhroh ini bukanlah Masjidil Aqsa, tetapi Kubah Sakhroh masih termasuk di dalam kompleks Masjidil Aqsa. Salahuddin dan beberapa pasukannya segera bergerak cepat ke sisi terdekat dengan Kubah Sakhroh untuk menghentikan kelancangan pasukan salib. Kemudian kaum muslimin berhasil menjatuhkan dan membakar salib tersebut. Pasukan salib mulai terpojok. Mereka tercerai-berai dan mengajak berunding untuk menyerah. Namun Salahuddin menjawab, "Aku tidak akan menyisakan seorang pun dari kaum Nasrani, sebagaimana mereka dahulu tidak menyisakan seorang pun dari umat muslim." Balian bin Barzan merupakan pemimpin pasukan salib mengancam Salahuddin Al-Ayyubi. "Jika kaum muslimin tidak mau menjamin keamanan kami, maka kami akan bunuh semua tahanan, anak, dan istri. Akan kami hancurkan bangunan-bangunan, kami bakar harta benda, kami hancurkan Kubah Sakhroh, kami bakar apapun yang bisa kami bakar. Dan setelah itu, kami akan hadapi kalian semua sampai darah penghabisan." Salahuddin pun mendengarkan dan menuruti kehendak pasukan salib dengan syarat setiap laki-laki dari mereka membayar 10 dinar, perempuan 5 dinar, dan anak-anak 2 dinar. Pasukan salib pergi meninggalkan Yerusalem dengan tertunduk dan hina. Kaum muslimin berhasil membebaskan kota suci ini untuk kedua kalinya. Salahuddin memasuki Yerusalem pada hari Jumat 27 Rajab 583 Hijriah atau bertepatan 2 Oktober 1187 Masehi. Kota tersebut kembali ke pangkuan umat Islam setelah 88 tahun dikuasai oleh orang-orang Nasrani. Kemudian beliau mengeluarkan salib-salib yang terdapat di Masjidil Aqsa, membersihkannya dari segala najis dan kotoran, dan mengembalikan kehormatan masjid tersebut. Salahuddin wafat pada usia 55 tahun. Pada 16 Safar 589 Hijriah bertepatan dengan 21 Februari 1193 di kota Damaskus. Salahuddin wafat karena mengalami sakit demam selama 12 hari. Semoga Allah meridhai, merahmati, dan membalas jasa-jasa engkau, wahai pahlawan Islam, sang pembebas Yerusalem. Amin. Sahabat MDI MTV dan Ananda Salih Salihah,
Apa sih yang dapat kita ambil dari kisah Salahuddin Al-Ayyubi? Salahuddin Al-Ayyubi dikenal sebagai pribadi yang taat beragama. Taktik pertempuran dan keberaniannya yang tak tertandingi sebagai seorang prajurit. Kenegarawanan yang heroik dan kekuatan karakternya membuatnya dihormati bahkan oleh musuh-musuhnya. Meski menjadi pemenang perang, Salahuddin Al-Ayyubi memperlakukan tawanannya dengan baik. Beliau sangat semangat dalam berjihad menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita juga bisa seperti Salahuddin Al-Ayyubi? Apakah kita juga berjihad dengan peperangan? Kita dapat berjihad yaitu dengan menuntut ilmu-ilmu agama, rajin pergi ke sekolah dan membela umat Islam yang ditindas, misalkan. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Nasrum minallah wa fathun qarib. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.